Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita pendek yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita langsung ke pembahasan. Kisah Amir yang buta sejak lahir menuju masjid. Siapapun harus menjalankan sholat jika mendengar suara adzan, ujar pemuka agama tersebut kepada jemaahnya. Dengan takut-takut Amir mengacungkan tangan ingin bertanya, "Ada apa?" Jawab si pemuka agama kepada Amir. "Bagaimana dengan saya?" tanya Amir. "Bagaimana apanya? Bagaimana dengan keadaan saya ini? Apakah saya juga kena kewajiban meski saya begini?" kata Amir lagi sambil memegang jatuh kedua matanya. Yang dimaksud Amir adalah kedua matanya yang tidak bisa membedakan warna, memfilter cahaya atau mengawasi halangan di hadapan. Artinya Amir sudah buta sejak teriakan tangis terdengar di dunia. Dengan tersenyum si pemuka agama ini menyeru, "Apakah kamu pernah mendengar suara adzan?" "Ya, saya mendengarnya," jawab Amir. "Kalau begitu, kewajiban ini pun juga membebani dirimu." Mendapatkan jawaban tersebut, beberapa dari kita akan beranggapan, di mana toleransi bagi orang buta, namun tidak dengan Amir. Baginya, kewajiban yang menyamakannya dengan manusia normal yang lain, malah pujian dalam bentuk yang lain, merupakan bentuk penghargaan bahwa dirinya sama normalnya dengan jemaah yang lain. Pada akhirnya, hari demi hari, Amir selalu menunaikan sholat. Amir selalu menunaikan sholat berjamaah dengan beberapa tetangganya. Tidak terhubung berjamaah, Amir melakukan di masjid di bagian tengah kota sendirian tanpa seseorang yang membantunya. Padahal rumah Amir cukup jauh dari masjid. Tentu saja perjalanan dari rumah ada di pinggiran kota. Jangankan hafal rute menuju masjid, dari alarm tanda arah masjid saja Amir tidak pernah tahu. Meski perjalanannya begitu sulit, Amir tidak pernah menyerah. Padahal ia melakukan 5 kali dalam sehari, yang artinya melakukan perjalanan 10 kali untuk pulang pergi dari rumah sakit ke masjid. Sampai suatu saat, Amir terjatuh saat akan menunaikan ibadah sholat subuh di masjid. Patung yang menyebabkan sampai terbentur batu dan darah mengucur hebat dari sebuah kepala. Dalam keadaan seperti itu, bukannya pulang atau menuju tabib, malah tetap melanjutkan perjalanan panjangnya menuju masjid. Begitu sampai dengan menyelesaikan sholat subuh, para jemaah pun terkejut menyadari keadaan Amir yang berjemaah di barisan belakang karena terlambat. Mereka segera merawat Amir, menanyakan kenapa tidak pulang saja dulu jika keadaan sudah separah itu. Dengan enteng Amir menjawab, "Kewajiban ini katanya sudah dibebankan kepadaku." Setelah diobati, Amir pun kembali pulang. Di waktu sholat berikutnya, Amir lebih berhati-hati menuju masjid. Ia tahu bahwa jalan kadang berbahaya. Tentu dia tidak ingin terjatuh untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba Amir merasakan ada tangan lembut seseorang anak kecil di pergelangan tangan. Menggenggam tangan Amir begitu erat, lalu menariknya begitu cepat. Amir tidak tahu siapa anak kecil itu. Yang jelas sebelum tersadar siapa yang menariknya dan belum sempat bertanya, Amir tahu-tahu sudah sampai di masjid. Ia berjalan begitu cepatnya karena tak perlu lagi meraba-raba jalan dengan tongkat. Begitu sampai di masjid, anak kecil ini cuma tertawa kecil dan mempersilahkan Amir menuju masjid. "Siapa engkau, nak?" kata Amir. "Lain kali hati-hati ya, kek," kata anak kecil ini langsung pergi. "Oh iya nak, terima kasih," ya jawab Amir. Baru bertanya lagi, si anak sudah pergi. Amir pun ingin mengambil gambar tersebut, namun apa daya, dirinya buta, tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali genggaman kecil dan suara si anak kecil tadi. Amir pun masuk ke masjid dan menjalankan sholat berjamaah. Keesokan harinya, ketika Amir keluar rumah menuju masjid, tiba-tiba datang digenggam oleh tekstur kulit telapak tangan yang sama. Dituntunnya Amir menuju masjid dalam kecepatan yang luar biasa. Bagi orang buta seperti Amir, berjalan cepat saja sudah, apalagi ini berlari di dalam kota yang begitu padat.
"Siapa sebenarnya dirimu, nak? Kenapa begitu baik kepada aku?" tanya si Amir lagi sampainya di masjid. "Kakek tidak perlu tahu siapa aku. Yang penting kakek sampai di masjid dengan selamat. Itu sudah membuatku senang," kata suara yang begitu lembut dari anak ini sambil begitu saja. Dalam pikiran Amir, si anak ini harus dibalas dengan serupa, tapi bagaimana caranya? Amir sadar dirinya bukan orang kaya, tapi tidak dia bisa memberikan sesuatu, sepotong roti kering misalnya. Benar saja, di waktu sholat berikutnya, si Amir kembali sudah menanti di depan rumah. Masalahkan tak berselang lama suara adzan berkumandang lagi digenggam oleh si anak kecil yang sudah Amir kenali benar. Sampainya di masjid, Amir langsung merogoh sakunya, mencoba memberikan anak ini sepotong roti kering. "Ini apa, kek?" tanya si anak kecil. "Itu buat kamu, tanda terima kasihku untukmu, nak," kata Amir. "Aku tidak butuh," kata si anak kecil ini kembali pergi. Mendengarnya tentu saja Amir bingung. "Lalu apa yang kamu kelola, nak?" tanya Amir lagi. Si anak ini awalnya bergeming lalu pergi. Yang aku kakek tidak lagi terjatuh saat menuju masjid. Tentu saja Amir semakin heran motif apa yang disampaikan si anak ini. Sama sekali tidak jelas dan malah membuat Amir curiga. "Kalau kamu sebaik itu, kenapa setiap kali mengantarku ke masjid kamu tidak pernah ikut ke dalamnya? Ikut sholat bersamaku, berdoa bersamaku," kata Amir. Si anak diam. "Apakah kamu seorang Yahudi?" Anak ini terdiam. "Kristen?" Tidak ada suara. "Majusi?" Masih bergeming. "Apakah kamu Islam?" Pertanyaan ini pun tidak dijawab si anak. "Baiklah, meski begitu, izinkan aku tahu siapa namamu. Paling tidak agar aku bisa mendoakan dirimu kepada Tuhanku," kata Amir. "Aku tidak butuh doamu, wahai Amir. Jangan pernah sekalipun kau mendoakanku." Mendadak suara anak ini menjadi begitu besar dan seolah-olah disuarakan di samping telinga Amir, membuat Amir begitu tertekan dan merasa takut. Demikian kisah yang singkat ini. Semoga kalian bisa ambil hikmah atau pelajaran dari kisah Amir yang buta tetapi dia rajin sholat di masjid. Semoga kisah ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi